Nah, masih di dunia dongeng luar biasa. Sekarang giliran Kak Eca yang akan mendongeng Sage. Atau dongeng yang memiliki hubungan dengan kesaktian, kepahlawanan, dan keberanian seseorang. Yuk, sekarang kita saksikan bersama. Kalian pernah nggak mendengar dongeng Jaka Tingkir atau Si Pitung? Nah, itu adalah contoh dari dongeng Sage atau cerita yang berdasarkan peristiwa sejarah dengan campuran fantasi dari masyarakat. Biasanya tokoh dalam cerita ini punya kesaktian dan keberanian. Nah, perihal dongeng Sage kita serahkan ke Essenza Quranik alias Kak Eca yang emang ahlinya. Waktu kecil, orang tua Kak Eca sering membacakan dongeng saat menjelang tidur. Itulah yang mendorong Kak Eca untuk mendalami dunia dongeng di tahun 2010. Sampai akhirnya mendongeng untuk adik-adik Oda di India, festival dongeng, hingga mendongeng di Toy Museum Jepang. Keseruan berbagi cerita dongeng juga disampaikan Kak Eca lewat kanal YouTube-nya, Sarang Cerita. Hai sahabat RTV, Kak Eca punya sebuah cerita dari Jawa Timur. Ini kisah bermula dari sebuah kerajaan bernama Belambangan. Di kerajaan ini hiduplah seorang putri yang cantik dan jujur. Namanya Putri Surati. Wah, ia sangat dipercaya oleh suaminya Raden Banterang. Suatu hari Raden Banterang itu ingin pergi berburu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang pria dari kerajaan Kalungkung yang menyelinap ke dalam istana. Ternyata dia adalah kakak kandung dari Surati. Jadi Rupaksa meminta Surati untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada suaminya. Surati menolak. Aku tidak mau. Aku tidak bersedia. Kalau begitu, baiklah, aku akan pergi. Tapi ambillah ikat kepala ini dan letakkanlah di lemarimu sebagai cindera mata. Kemudian Rupaksa pergi ke hutan untuk merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ia pergi mencegat Raden Banterang. Aku akan membuat mereka berpisah. Lalu dia berkata kepada Raden Banterang, "Wahai Raja, sesungguhnya istrimu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik kepadamu. Aku tidak percaya. Lihatlah saja di dalam lemarimu. Kau akan menemukan ikat kepala di sana. Itu milik kerajaan Kalungkung, suruhan dari istrimu." Mendengar itu, Raja langsung membuktikannya dan ia amat terkejut ketika menemukan ikat kepala itu. Ia menjadi sangat marah dan juga tidak percaya lagi kepada Putri Surati. Kalau begitu, aku bersumpah, aku akan pergi ke hutan, aku akan bertapa di sungai. Aku akan berendam di sungai. Jika sungai itu berbau busuk, maka benar bahwa aku tidaklah jujur. Tapi jika air sungai itu berubah menjadi wangi, maka kau akan tahu betapa jujur dan setianya diriku. Blak keblak, ning nang ninggung, air sungai menjadi wangi. Saksi kejujuran Surati, asal mula Banyuwangi. Wow, seru banget sih Kak Eca. Seru banget gak sih? Teman-teman seru ya. Kita jadi baru tahu nih dongeng Sage dan yang tadi ditampilkan adalah asal-usul kota Banyuwangi. Apa sih sebenarnya dongeng Sage ini? Jadi biasanya mengangkat tentang kesaktian, terus juga kepahlawanan. Tapi udah
sejarah juga ya. Jadi udah bercampur dengan imajinasi dari masyarakat gitu. Oke. Nah sebenarnya ada proyek atau tujuan yang akan dicapai nggak sih dengan Dongeng Sage ini sama Kak Eca? Sebenarnya kalau aku pribadi memulai dongeng ini sebenarnya kan karena aku suka banget belajar dongeng ini sebagai gerbang aku untuk belajar parenting. Gitu. Dari situ sebenarnya untuk tujuan pribadi. Gitu. Jadi kayak campaign untuk diri sendiri dan orang lain sih sebenarnya. Wow. Nah, tadi kan seru banget ya kita menyimak Banyuwangi asal usulnya dengan lihat ini nih apa nih namanya? Gloves puppet. Jadi sebenarnya glove tadinya puppet ya, gitu ya. apa namanya boneka jari ya. Iya, tapi boneka ini jari. aku modifikasi jadi glove puppet gitu. Oke, nah ini nggak cuman ini nih Banyuwangi yang di sana aku juga lihat tuh apa itu Kak Eca? Ini dari Aceh. Heeh. Ini adalah cerita tentang tsunami, Smong. Gitu. Jadi ini sekalian kita juga bisa belajar buat anak-anak gitu ya. Bagaimana cara melindungi diri, tahapan-tahapannya gimana berlindung saat gempa, saat tsunami datang gitu Oh ya. berarti kamu juga dalam Mendongeng Sage ini juga ada campaign tersendiri gitu ya? Iya betul, jadi aku juga sedang campaign tentang kekerasan seksual kepada anak. Kemarin bikin lagu bersama Kak Wati Ideo, seorang penulis buku anak. Kita bikin Totelala judul lagunya, tolak, teriak, lari dan lapor. Kita pakai bisindo. Wow. Tolak, teriak, lari, lapor. Oke. Wow, keren banget sih Kak Eca ini. Gimana kalau tadi sudah berbagi informasi, sekarang kita bermain dong. Fun fact buat giliran Kak Eca berbagi informasi buat sahabat di rumah gitu ya. Boleh ya? Udah siap ya? Kita akan tampilkan sosok karakter di layar. Nah, tugasnya Kak Eca berbagi informasi sama teman-teman juga di sini. Ini kesaktian apa sih atau ciri khas apa yang dimiliki karakter tersebut ya? Boleh? Oke, boleh. Kita mulai ya. Ini dia. Wah, ini baru Widih. disebut nih. Siap! Siap. Si Pitung dari anak Rawabelong. Ya, dari Betawi. Apa nih kesaktiannya? Kesaktiannya dia kebal, dia melawan tentara Belanda yang punya senjata, tapi dia kebal ya. Dan berani begitu Berani ya? dan Oke. dia jago silat. Oke, wow. Berikutnya. Wah, ini Baru kali ini nih. raksasa. Ini Kebo Iwa Kebo Iwa. dari Bali. Bali. Dari Apa Bali. nih ceritanya nih? Ciri khasnya Ceritanya apa? dia itu suka makan. Iya, suka makan. Dia kalau bantuin warga dia minta makan, tapi Oke. suatu hari kayak dia dihianati oleh warga ketika dia sedang menggali sumur. Oh, oke. Menggali sumur mata air, akhirnya dia marah karena dihianatin. Ah. Biar jadinya jadi terbentuklah danau Batur di Bali. Oh, menarik Pernah kesana? sekali ya. Dengar garis besarnya aja udah langsung, oh wow. Berikutnya. Ini apa nih? Ini ada Panji Laras. Oh, ini Panji Laras. Yang kamu suka itu kan? Iya benar. Yang udah diceritakan turun-temurun juga sama Betul. ayah, kamu. Wah, gimana kalau dongeng buat sahabat di rumah, Panji Laras? Boleh. Boleh ya, sepakat nggak? Penasaran juga. Nah, tapi saya ingatkan ke sahabat di rumah jangan kemana-mana karena habis ini tidak lain dan tidak bukan adalah kakaknya Kak Siap. Mendongeng buat sahabat di rumah, siap ya? Siap. Oke, makanya tetap dimakan cara luar biasa. Sekarang kita lihat Panji Laras dari Kak Eca. Silakan Kak. Ini kisah tentang seorang anak bernama Panji Laras. Ia punya seekor ayam jago ajaib. Panji Laras itu tinggal di tengah hutan di sebuah gubuk yang atapnya itu terbuat dari daun pisang bersama ibunya. Lalu konon katanya ayahnya adalah seorang raja. Panji Laras ingin sekali bertemu ayahnya karena sejak dalam kandungan tidak pernah bertemu ayahnya. Ia pun izin kepada ibunya untuk pergi ke kota untuk mencari ayahnya, ditemani oleh si ayam jago kesayangannya. Dan di kota, ia melihat banyak sekali kegiatan seru. Salah satunya adalah adu ketangkasan ayam. Wah, seperti apa ya? Panji Laras dia sangat ingin mengikuti kegiatan itu. Dia selalu menang. Cerita kehebatan ayam jago Panji Laras ini terdengar sampai ke telinga raja. Raja merasa tertantang untuk mengadu ketangkasan ayam jago milik raja dengan juga ayam jago milik Panji Laras. Datanglah Panji Laras ke kerajaan. Mulailah pertandingan terjadi. Ayam jagonya menang lagi. Dia melakukan apa? Yang melompat, terbang, dan bernyanyi.
Tapi kali ini nyanyiannya membuat raja amat sangat terkejut. Panji Laras pergi ke kota untuk mencari ayahnya. Ayahnya seorang raja. Blang, 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 blang. Sekian cerita dari Kak Eca, Sarang Cerita. Aku bersedia menjadi permaisuri, asalkan kau berani membangunkan 1000 candi.